Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bersih itu sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Coba anak-anak ibu pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Coba Lutfi. Ya, bagus. Dengan selesainya kita berdoa, berarti pembelajaran kita pada hari ini akan dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, ibu akan mencek siapa di antara anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini. Pino Firmansyah, Bu. Kemana dia? Dia sakit. Oke. Semoga Pino Firmansyah yang sedang sakit ini kita doakan kepada Allah supaya dia itu cepat sehat dan kembali belajar seperti biasa. Sebelum pelajaran kita mulai, baiklah anak-anak ibu, kita bernyanyi dahulu, yaitu nyanyi Halo Halo Bandung. Coba Rahmi Padilla pimpin lagunya. Ya, Bu. Nah, dengan selesainya kita bernyanyi, maka pelajaran kita mulai yaitu bersih itu sehat. Anak-anak ibu, sebelum kamu pergi ke sekolah, apa yang kamu lakukan tadi pagi? Ya, saya mandi, Bu. Ya, bagus. Kemudian apa yang kamu lakukan? Nah, saya menggosok gigi, Bu. Ya, bagus. Nah, dengan adanya kamu melakukan mandi dan menggosok gigi, maka sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini itu bersih itu sehat. Adapun indikator yang harus kamu capai di dalam bersih itu sehat, yang pertama kamu harus membiasakan bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, membiasakan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan pengertian bersuci. Yang keempat, membedakan hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran setelah kamu mempelajari bersih itu sehat, diharapkan kamu dapat 1. Terbiasa melakukan bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, terbiasa berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan pengertian bersuci. Yang keempat, menjelaskan pengertian hadas besar. Yang kelima, mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil. Baiklah anak-anak ibu, setelah kamu mempelajari tentang tujuan pembelajaran, maka ibu akan menguraikan tentang yaitu bersih itu sehat. Agama Islam adalah agama yang mencintai kebersihan, dan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Sesuai dengan hadis Nabi, an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Bersuci dalam Islam disebut dengan tahara. Tahara dalam Islam hukumnya wajib. Bersih belum tentu suci, tapi suci sudah tentu bersih. Oleh sebab itu, orang Islam selalu menjaga kebersihan dan kesucian dirinya agar dia terhindar dari segala penyakit. Kemudian, secara bahasa, tahara artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Secara istilah, tahara artinya menghilangkan hadas, najis,
dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya kita melakukan ibadah kepada Allah. Cara membersihkan hadas kecil ini yaitu dengan cara menggunakan air atau tanah yang bersih. Kemudian secara istilah, bersuci atau tahara menghilangkan segala kotoran yang menempel pada tubuh. Seperti yang menempel pada tubuh ini berupa hadas, najis, atau semua yang menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Maka untuk menghilangkannya kita bisa menggunakan air, tanah, batu, debu, dan lain-lain. Kemudian konsep bersuci itu setiap umat Islam perlu menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Yang kedua, kebersihan dan kesucian adalah asas utama kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, umat Islam wajib menjaga kebersihan dari makanan, tempat tinggal, atau alam sekitar. Yang keempat, hukum bersuci daripada najis dan hadas adalah wajib. Oleh sebab itu, anak-anak ibu, kita harus senantiasa selalu dalam keadaan bersih. Kemudian lagi, apa-apa saja alat-alat bersuci itu? Yang pertama adalah air. Airnya adalah air yang suci lagi mensucikan. Di sini airnya juga kurang lebih dari 2 pula. Itulah air yang bisa dikatakan air suci lagi mensucikan. Kemudian macam-macam alat suci yang kedua adalah batu. Adapun batu yang kita pakai adalah batu yang bersih. Karena batu ini digunakan untuk beristinja. Nanti anak-anak ibu jangan sampai menggunakan batu yang kotor atau batu yang runcing, berbahaya loh. Kemudian yang ketiga, debu. Debu ini adalah tanah yang suci. Karena tanah yang suci ini kita pergunakan untuk bertayamum. Nanti anak-anak ibu jangan memakai tanah yang lembab untuk bersuci. Itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diterangkan di dalam alat-alat bersuci. Kemudian anak-anak ibu, apa saja hikmah daripada tahara itu? Yang pertama, mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Kemudian yang kedua, dicintai oleh Allah SWT. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersih lagi mensucikan diri. Yang ketiga, menjaga badan tetap segar, nyaman, dan sehat. Artinya di sini anak-anak ibu kalau selalu mandi, menjaga kebersihan diri, kamu akan tetap sehat dan segar. Kemudian yang keempat, memelihara keindahan. Dengan adanya bersih, kita akan senang memandang orang yang bersih. Kemudian yang kelima, memelihara keimanan dan keislaman. Yang keenam, memotivasi diri untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersuci. Kemudian lagi anak-anak ibu, macam-macam tahara. Tahara terbagi kepada 2. Yang pertama, suci dari hadas ialah bersuci dari hadas kecil dengan cara membersihkannya itu dengan cara berwudu, atau apabila tidak ada air kita boleh melakukan tayamum. Kemudian tata cara bersuci dari hadas besar itu dilakukan dengan cara mandi. Kemudian yang kedua, suci dari najis ialah membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dengan menghilangkannya dengan cara air.
Kemudian lagi anak-anak ibu, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia wajib mandi. Jika tidak ada air atau berhalangan, ia bisa menggantinya dengan tayamum. Apa yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar? Yang pertama yaitu bersetubuh atau bersenggama antara laki-laki dan perempuan, baik keluar mani ataupun tidak, maka baginya wajib mandi. Kemudian yang kedua, keluar mani atau sperma. Orang yang keluar mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja, seperti bermimpi, maka ia wajib mandi. Kemudian yang ketiga, meninggal. Orang yang meninggal wajib untuk dimandikan, kecuali bila orang yang meninggal itu mati syahid. Yang keempat, bagi seorang wanita yang sedang haid, maka cara untuk membersihkan agar dia bersih yaitu dengan cara mandi. Yang kelima, najis. Yang kelima, nipas. Nipas yaitu darah seorang wanita yang habis melahirkan, maka dia wajib mandi. Kemudian wiladah. Wiladah yaitu seorang wanita yang habis melahirkan anak, kemudian dia wajib mandi. Kemudian lagi yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci, agar seseorang itu menjadi suci maka ia harus berwudu. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari dubul atau dubur atau kentut. Yang kedua, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan sifat pemisahnya. Yang ketiga, hilang akal sebab mabuk, pingsan, tidur tanpa sengaja Yang ketiga, hilang akal sebab mabuk, pingsan atau tidur dan sebagainya. Yang keempat, menyentuh kupul atau duburnya, alat kelamin atau anus anak Adam dengan telapak tangan sebelah dalam, baik miliknya ataupun milik orang lain. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan dibasuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya supaya kamu bersyukur. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bersuci ketika berwudu, yang pertama itu menghadirkan niat dalam wudu. Boleh niat di dalam hati atau dilafalkan untuk mensucikan hadas kecil. Itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh dua telapak tangan sampai 3 kali. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar harus dilakukan dengan mandi atau mandi wajib. Baiklah
anak-anak Ibu, dari materi yang Ibu uraikan tadi, siapa di antara kamu yang belum mengerti? Sudah mengerti, Bu? Baiklah. Sekarang kita menyimpulkan daripada pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, dan kebersihan sekolah. Kemudian lagi, orang yang bersih itu selalu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai kebersihan. Sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang bersih. Kemudian yang ketiga, orang yang bersih itu dia akan terhindar dari segala penyakit. Kemudian yang keempat, orang yang bersih itu badannya ceria, badannya sehat, wajahnya ceria, dan apabila dia mau belajar dia tetap semangat. Itu tandanya kita itu adalah sehat. Dengan di latar belakang ini kita selalu membersihkan diri kita. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada salah dan janggalnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.